Oke, balik lagi di podcast Bikers. Nah, dengan gue Megan di sini, Dan ada narasumber. Haidir di sini. Dipanggilnya? Kodir. Nah, Kodir. Oke. Abang Kodir. Ini dengan Kodir. Berarti yang gue tanya, kenapa gesek? Karena GSX itu paling kencang di kelasnya, guys. Tuh. Gitu. Iya. Itu menurut lo kan? Menurut gua. Menurut lo kan? Tapi enggak juga sih. Karena GSX gua kalah sama R15-nya si Dablek gitu. Tiap nyeting kalah mulu gitu. Tergantung joki sih menurut gue. Nah, selain kencang di kelasnya, Bodinya ramping, cocok sama badan gua gitu. Karena gua udah ngeriset 3 motor nih, Gan. lo nyoba R15, CB yang CBR 150 sama GSX. Yang cocok tuh GSX gitu. Tapi selama lu pakai gesek gimana nih? Maksudnya sesuai ekspektasi lu nggak kayak, oh ternyata emang pas nih. Kalau porsi sesuai gua. ekspektasi ya emang sesuai sih. Bentar kan? nih, kayaknya kita nggak ada minum nih. Yanto, minum nih Yanto. Usai. Oh ini Yanto. Lu mau pesan Kalau es teh? podcast yang di sono Yanti Ya, kan. ini Yanto nih. Oh, Yanto. Tuh. Kasih Yanto. Ngasih Yanto. Nah, minum dulu. Balik lagi. Sesuai ekspektasi lu nggak? Ternyata wah bener nih gini. Kalau ekspektasi sih sesuai. Tapi kalau plus minusnya, kalau minusnya blok belakang kan, Kenapa tuh? terlalu ramping. Iya kecil banget sih emang kalau lu duduk. Buat boncengan gak enak banget tuh. Iya yang diboncengin pakai gesek nih kayak Iya. nyempil pas di pantat itu joknya emang Rasa kecil ngeluh. banget sih. Lalu selama lu pakai gesek tuh bawa pose enak gak? Apa pegel apa gimana yang lu rasain tuh? Kalau awal-awal megang GSX emang pegel. Pegel di lengan apa di sini? Di sini. Di sini. Bahu. Rasa pegel Lu banget ya. nahan ya karena emang nunduk banget sih Iya. gesek. Nah, dari itu kesenangan lu karena looknya juga lumayan ya, maksudnya lumayan bagus, bagus, ya. terus lu juga pas porsi sama badan lu. Badan porsi cocok. Ada nyesel nggak? Maksudnya nyesel kayak tahu gitu gue beli ini gitu. Nyesel sih kan. Kalau gitu gua beli CB 2,5. Iya. Cuman budgetnya gue juga nyesel tahu gitu gue beli R6 gitu kalau dibilang. Ya maksudnya selama lu pakai nih kayak anjing ternyata ini motor pegel banget terus gimana gitu. Kalau nyesel sih, kalau selama ini nggak nyesel loh. Enggak. Nggak. Sesuai lah sama ekspektasi. Cuman minusnya cuman pas boncengan doang, pada ngeluh semua kalau dibonceng gitu. Ya iya sih emang sebenarnya kalau menurut gue ya untuk GSX 150 itu lebih worth untuk sendiri. Iya. Lu kalau mau boncengan lu pakai Beat, Vario, kayak gitu-gitu aja dir. Maksudnya nih GSX ganti single seat Gua aja. pakai single seat. Nggak ada yang boncengin, ntar yang boncengin siapa? Nah, kan lu boncengnya pakai Matic gitu. Ini kurang rekomend sih menurutku. Cuman gue nggak tahu ya yang sering diboncengin para ciwai-ciwai yang sering diboncengin GSX enak apa enggak gitu. Karena Gue juga bingung juga, gue Dia pengen kayak nanya kecil. pada betah banget pada diboncengin gesek kayak Sebenernya gitu. pegel. Padahal pegel ya. iya rang joknya. Orang yang sering gue Kecil terus tinggi. boncengin juga ngerasa pegel juga meskipun Kitanya pun pegel yang ngeboncengin karena ketumpu. Lagi kan nempel kan? iya. Nempel Apanya? kan? Ya kalau gua misalkan diboncengin sama lu kan pasti Nempel. gitu. Iya, maksudnya orangnya nempel orangnya. Lagi di rem. Nah, ini apa aja nih yang udah lu rubah, Dit? Yang rubah itu apa ya? Pelek gue ganti, bukan orinya udah pelek. Oh iya, peleknya pelek CBR nih, CBR 150. CBO. Yang K45 ini. Iya, Kampa 5. Ya, terus Apalagi ya? nih headlamp nih. Headlamp ini. Tahu gue headlamp nih kagak kayak gini nih, kayak Ini gesek. modelan Thailand, yang Thailand. Modelan Thailand. Oh, Thailand Iya. cell-nya. Iya. Karena kalau emang oriannya gesek dia Itu agak cembung kayak gitu. ngendep ke dalam. Ke dalam. Nggak cembung keluar begini nih. Lonjong anjing jadinya. Di Thailand begitu berarti. Iya, itu modelan Thailand nih kan. Terus windshield juga ganti. Pensil ganti. Habis tabrak kemarin itu. Tabrak ya. Iya. Tapi ganti. Masih ada fotonya? Kasih. Nah nih, fotonya nih. Ketabrak gimana tuh dia? Coba dia. Tabrak. Motor lagi parkir nih. Mau berangkat kerja di parkiran. Ada mobil oleng. Nabrak langsung ke parkiran, masuk ke parkiran.
Motor gue kena korbannya. Lu kena windshield terus apa lagi? Windshield, ini fairing Fairing depan ganti? kanan. Fairing Belum. belum ganti. Belum ganti. Masih belum dipasang. Udah ada sih. Lu udah ada, udah tinggal ganti. Terus nih motor dari segi spek apa nih yang udah dirubah? Spek masih standar sih spek. Standar porting. Standar porting, standar porting. Kepuasan lu dalam hal memporting. Kenapa lu bisa standar porting? Maksudnya kenapa lu mau standar porting? Awalnya sih gue juga gak tahu kalau standar porting apa enggak. Karena gue beli second ini kan. Gesek, gitu. Oh berarti lu udah terima jadi. Iya, terima jadi. Dari yang sebelumnya emang udah diporting. Iya, Nah, udah diporting. selama lu rasain tuh enakan nggak? Maksudnya enak nih emang diporting nih, lebih ngisi gitu, maksudnya lebih Ngisi sih tenaga apa enggak? tenaga sih kata gue sih kurang sih. Soalnya tambah berat kan. Karena pelek udah ganti. Oh iya, pelek lu emang peleknya sih emang berat karena pelek. Gua Ya, bukan top pelek ori. speed nih, gue paling kenceng nih. Itu 130, 135, itu paling kenceng. Anjing. Paling kenceng nih. Serius? Iya. Iya, Berarti paling lu kenceng gesek lu nggak termasuk terkencang di Iya. kelas ya dong? Gue paling kenceng nih, jujur nih. 135 udah. Berarti lu harus remap ecu, ganti ecu lah lebih Iya, tepat ya. Buat lebih ngisi lagi, pasang power up segala macam. Nah, lu tuh pakai knalpot, lihat-lihat nih knalpot lu nih. Gacang banget. Kenapa lu bisa beli yang segacang itu? Apa emang lu demen looknya gacang? Apa emang lu suka gacang? Itu kan knalpot long kan. Heeh. Kan lagi musim tuh long. Terus sebelum masang nih, Nah, lu ngukur lu nggak sih? Maksudnya kayak, oh pas nih di motor gua. kalau feeling gue sih pas kan, karena Feeling. Iya, main feeling. Ternyata masih pasang. Lagu dipasang, Waduh. anjing lebih dari bannya anjir. Itu panjang banget asli. Tapi belum gue potong sih, ntar gua Rencana potong. mau lu potong. Ntar Dan gua itu potong. no-name ya? Iya. Custom ya? Custom itu. Custom. Oke, berarti Knalpot baru murah knalpot, velg yang lu ganti, Velg. underbone, Underbone udah ini, ya RCB-an lah. ya. RCB terus udah baru Kaliper itu masih aja. ori semua ori. Nah, suka duka lu selama pakai gesek apa? Oh, kalau untuk suka dukanya sih kalau untuk sukanya nih dari orang nggak ngelirik gue bisa dilirik sama cewek-cewek itu yang sukanya. Sukanya. Dilirik meskipun cuma sekilas doang. Ya. Dukanya? Oh, kalau untuk dukanya sih pegel ya. Terus ini kan motor buat harian juga, ya lumayan lah. Iya, capek. Tapi bensin termasuk irit nggak? Lu buat harian? Buat lu? Kalau Termasuk irit? buat gue sih masih worth it sih kalau buat harian. Masih worth it? Karena kalau buat harian gocap itu kalau gocap 3 hari kayaknya. Gocap 3 hari? Iya. Dengan jarak berapa kilo kira-kira? Kalau di Pulang balik? kerjaan sih deket, tapi buat nongkrong gitu. Ya lumayan irit lah gocap. Iya. Ngisinya Pertamax. Pertamax lumayan irit gocap 3 hari ya. Itu dipakai harian ya. Pakai Maksudnya, harian. Iya, Kerja kemana-mana iya, kerja, nongkrong iya, kemana iya. Touring. iya. Paling jauh kemana? Ke Sama lu touring. ini. Selain ngikut. Touring gue paling jauh ke Geopark Ciletu. Lu ke ujung Genteng bukan ikut? Ya sama aja kan. Ujung Genteng. Oh, Ujung Genteng belum masih jauh lagi. Iya. Ujung Beli Genteng. rokok blok. Beli rokok. Dah nitip tadi tuh gitu. Iya nitip. Lu kemana? Kesini mau beli. Ya nih. Tapi kalau jujur ya kan, untuk touring ya, kata gue sih lebih enak pakai motor fairing kata gue. Jujur ya kalau menurut gue ya. Kenapa? Karena lebih kalau di perjalanan tuh lebih asik aja gitu. Kalau pakai motor fairing. Tapi kan baliknya kena macet. Iya. Ya. Tapi kalau untuk tikungan, tanjakan itu enak banget tuh kan. Iya emang. Untuk cornering. Itu untuk kebayar Iya, capeknya. kebayar, Lagi nemu jalanan yang enak terus Nemu pemandangannya jalanan tuh enak, iya. bagus. Terus view-nya pantai Nah, kan- sama gunung beuh. Gila. Iya itu emang ajib banget. Nah terakhir lu ikut touring kan ke Ujung Genteng. Iya. Bensin habis berapa dit? Gua Pulang balik. pulang balik ya. Dikit sih kan paling 3 sampai 200 kayak gitu.
Berapa kira-kira? 180-an sih kayaknya. 180 berarti Iya, nggak jauh segitu. beda sama double. Iya, 180-an. Double tadi 170-an. Itu emang irit sih dengan jarak 300 km pulang balik ya dari Jakarta ke Ujung Genteng, jarak 300 km kurang lebih. Lu habis 180-an 180-an. dah, sekitaran segitu. Motor gua 400. Nyampe rumah ngisi lagi. Isi lagi. 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Ya, Yang emang mau sih. beli R25 lu pikir-pikir 2 kali dah ya. Sebenarnya kalau R25-nya standar-standar aja itu irit. Itu nyampe lah bangsa 250 ribuan mah cukup. Cuman karena ya udah ini Udah di segala macem lah. primop. Jadi ya udah emang kalau intinya gini, kalau lu mau nge-build up mesin lu, motor lu harus siap budget juga. Nah, Buat harian lu, buat perawatannya, buat biaya bensinnya, buat biaya olinya, itu harus siap juga. Jadi jangan cuman asal gue pengen porting, gue pengen ngebor apa, tapi lu belum siap tuh untuk budget ke depannya Iya, nih, buat untuk perawatannya budget nih. depannya. Itu parah coy, maksudnya. apalagi semakin- kalau buat harian terus di Waduh. mikir 2 kali semakin dah. kemakan tuh. Mendingan Maksudnya, harus pakai ada ya motor seminggu sekali. Iya. Ada motor yang buat cadangan lah harian. yang buat harian gitu kalau mau main-main mesin. Iya, soalnya lu harus siap ketika lu ngebor up mesin, lu main portingan aja, lu juga harus siapin budget buat perawatannya segala macem. Kan emang di situ sih yang harus dipikir. Apalagi ya kadang suka ngebejak-bejak kalau jalanan sepi. Kadang udah mau jalan sepi udah nggak tahu kemana itu. Ya makanya. Nah, tadi kan soal bensin, soal oli. Lu Oli? ganti patokan di waktu berapa lama atau kilometer berapa? Kalau gue sih oli kalau udah muncul indikator oil Oil change, change. Oh itu, udah. patokan di Iya situ. patokannya situ gue. Ya, itu kan udah di setting pabrik. Iya, udah Settingan setting pabrik. Ya. Itu marketingnya pabrik sebenarnya, biar olinya Tapi gue kejual. ganti oli sebulan sekali sih gue. Sebulan sekali kalau Sebulan sekali. sebenarnya gini, kalau dari sudut pandang ganti oli, ini bocah belum beli rokok lu blok? Hah? Sebenarnya kalau dari sudut pandang ganti oli, sebenarnya itu dia duluan kalau ganti oli itu. Jadi entah keduluan waktu ataupun kilometer. Kilometer. Ibarat gini, kalau motor lu sering dipakai, berarti lu ngedahuluin kilometer. Walaupun misalkan lu patokin, gue ganti oli, misalkan di kilometer lu patokin, tiap 2000 km, 2000. 2000 km lu ganti oli. Kalau ganti. Tapi dalam jangka waktu baru setengah bulan lu udah 2000, lu harus ganti. Nah, kecuali kalau motor jarang pakai, lu patokan di kilometer nih lagi nih, 2000 km. Tapi dalam jangka waktu 3 bulan lu masih belum 2000. Tapi itu 3 bulan lu udah harus ganti. Lu ganti. Gitu. Karena oli walaupun gak kepake, mesin gak nyala, dia bakal jadi entah ager ataupun basi. Basi. Itu yang bakal bikin mesin lu nggak performanya, pelumasnya nggak ini, bakal ada gram-gram sedikit. Jadi duluan aja, mana waktu mana kilometer. Penting banget sih oli kalau buat mesin dia. Penting. Nah jadi itu paling untuk GSX 150R. Ya gitulah suka dukanya untuk pakai GSX. Dulu sih gua kan pakai GSX kan sebelumnya. Iya. Pegel juga sih. Emang nggak pengen apa ke 2,5? Pengen sih pengen banget. Pegel ngejar 2,5 pakai GSX. Tapi lu pakai R25 pegel nggak? Hmm? Lebih pegel GSX apa R25? GSX, Selama lu pakai motor nih, GSX. GSX masih pegelan GSX. GSX masih pegel banget asli. Karena Karena- dia boposnya iya. tuh boposnya kalau di simbolin dia triangle segitiga begitu. Boposnya dia terlalu begini dan kaki lu juga nekuk. Tapi kalau emang footstepnya masih standar belum diganti, dia masih di bawah. Jadi kaki lu masih begini belum begini. Kalau masih begini, nah lu pegel di tangan sini nih. Iya, Tapi ketika lu udah begini, lu pegel udah di sini. sini pegel. Tapi R25 gue juga karena udah diturunin stangnya di bawah underyoke, di bawah segitiga,
di bawah triple climb itu jadi lumayan pegel juga, jadi dia kayak nunduk juga, apalagi gue tambah riser Iya. buat peninggi footstep. Gue nggak ganti footstep ya, jadi buat nambahin peningginya aja, jadi kaki gue rada begini aja. Itu lumayan pegel juga sih emang. Cuman kalau kita demen sport sih ya masalah pegel sih udah bukan Itu apa-apa mah, lagi. iya. Jadi kayak Resiko itu. udah resiko dan udah Konsekuensi, kebiasaan kayak ya udahlah, kita udah tahu gitu bakal pegel. Nih, Tapi lu kita pakai- demen gitu pakai Lu sport. pakai motor sport fairing kayak gini nih. Ya udah resikonya itu. Iya, kalau lu nggak doyan pegel ya pakai naked aja. Nah, naked Kalau nggak pakai enggak matic. Aduh. Kira-kira apa lagi nih, Dit, yang mau dibahas? Dari Apalagi udah gak ada lagi. selalu ini kenapa GSX? Itu aja, disimpulin terakhir. Kesimpulannya. Kenapa GSX? GSX lebih kenceng Dari apa? dari motor sport fairing yang di kelasnya dia gitu. Yakin? Ini GSX yang lain bukan yang ini. Iya. Kalau dites dengan sama-sama standar, sama-sama pabrikan, gue juga pernah lihat sih maksudnya top speed. Karena ini dia mesin DOHC. Walaupun kayaknya CBR 150 sama si DOHC, cuman dia horsepower-nya beda. Berapa HP gitu dia. Oh, CBR 150 ini. Plotok. Iya. Kalau ini kan lele. Lele ini. Lele gesit lele. Kalau R15 kondom. Iya. Gue lihat di reelsnya orang-orang itu GSX nusuk mulu dari belakang. Iya, karena DOHC tuh bekerja Iya, pas lu nusuk makin dari panas belakang. lu nusuk. Gitu. Kalau lu tracknya pendek kalah Track, sih, menurut gua kalah sama R15. Karena ada di Ditusuk. bawah dia Gue ngisi. pernah lihat nih di reelsnya orang nih, ditusuk di belakang terus pakai gaya Thailand lagi. Gila anjir, kelas banget gitu. Iya, itu karena juga udah di bonap. Ya kan? Iya, kayak gaya Thailand Coba terus selain jempol, terkencang, kesimpulannya kenapa gesek? GSX sih lebih ramping sih menurut gua daripada yang R15 sama CB 150. Dan pas di porsi badan lah. Nah, sesuai badan sih kata Sesuai gua. badan. Kalau yang badannya tinggi deh, pakai yang GSX Iya. nggak masuk, Nggak masuk. nggak masuk. Nggak masuk. Nah, karena harus sesuai badan gitu. Sesuai porsinya. Nah, oke. Jadi berarti itu kenapa gesek menurut Haidir atau Kodir bisa dipanggil. Oke, mungkin itu aja untuk podcast Bikers kali ini. Semoga ketemu lagi di podcast Bikers selanjutnya. Gua Megan cabut. Gua Haidir cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.